Perkenalkan, nama saya Intan Mezelenda, biasa dipanggil Intan. NPM 18 100 14 11 10 10. Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Elmawati, SE, MSI. Topik dari video ini adalah berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif atau creative thinking adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Pada proses kreatif thinking, tidak harus selalu membuat sebuah konsep yang benar-benar baru. Anda juga bisa berpikir kreatif melalui benda-benda ataupun ide-ide yang berwujud dalam pikiran Anda. Ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama, berwawasan luas dan memiliki segudang ide unik. Yang kedua, bukan sembarang ide, tapi sebuah ide yang dirumuskan secara logis. Yang ketiga, terbuka dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, orang yang kreatif tidak pernah menyerah karena tekanan. Yang kelima, suka menganalisa dari sesuatu yang sederhana sampai yang rumit. Manfaat berpikir kreatif. Yang pertama, bisa menghandle segala situasi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Beberapa masalah tidak bisa dipecahkan dengan cara yang biasa saja. Untuk itu, kreativitas dibutuhkan guna menjawab tantangan tersebut. Yang kedua, mendorong kesuksesan usaha. Orang selalu berpikir kreatif akan memiliki banyak ide untuk mengembangkan usahanya, mulai dari memunculkan inovasi baru, ide pengembangan usaha, dan pemasaran dengan cara-cara kreatif. Orang-orang yang selalu berpikir kreatif akan cenderung lebih mudah mencari solusi dan setiap permasalahan yang dihadapinya, khususnya dalam usaha, karena dia memiliki banyak ide dalam pikirannya. Yang ketiga, pandai menghargai orang lain. Orang yang selalu berpikir kreatif akan sangat pandai menghargai orang lain, karena dia sudah seringkali menghadapi proses penerimaan masalah dan mencoba mencari solusi dalam setiap permasalahan, seperti mengeluarkan pendapat dan lain. Maka dari itu, seseorang yang berpikir kreatif akan cenderung menghargai pendapat dan usaha yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, selalu bahagia. Orang yang selalu berpikir kreatif selalu mempunyai cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya oleh seseorang yang tersebut memiliki banyak sumber dan referensi dalam setiap masalah yang dihadapi. Seseorang juga akan merasa terbiasa memecahkan masalah tersebut, sehingga tidak sulit baginya memecahkan masalah lain yang akan datang. Hal tersebut membuat seseorang menjadi terbiasa dan tidak stres, maka pembawaan wajah orang yang selalu berpikir kreatif akan selalu terlihat bahagia. Yang kelima, menebar semangat. Orang yang berpikir kreatif tidak takut terhadap setiap ancaman yang datang karena dia tidak terbiasa menghadapi banyak tantangan dan dalam hidupnya. Contoh usaha kreatif. Yang pertama, jasa video editor. Karena mayoritas YouTuber perlu untuk mengedit konten video mereka agar layak untuk diunggah ke situs YouTube. Karena tidak semua YouTuber memiliki waktu dan mampu mengedit konten video mereka sesuai yang mereka harapkan. Disinilah dibutuhkan jasa seorang video editor. Untuk bisa menjadi seorang video editor, Anda harus menguasai minimal satu dari sekian banyak software yang bisa mengedit video. Setelah itu, Anda sudah bisa menerima job dari para YouTuber dengan bayaran berdasarkan durasi video dan tingkatan kerumitan editingnya. Karena jasa video editor ini sangat fleksibel dan tidak membutuhkan jam kerja yang khusus,
maka bisa Anda jadikan sebagai ide bisnis untuk mahasiswa maupun usaha paruh waktu. Contoh yang kedua, desain interior adalah salah satu jenis jasa yang paling dicari, terutama jasa ini digunakan untuk perkantoran dan toko yang instruksi kian menjamur. Hal-hal penting ini yang perlu Anda miliki untuk memulai usaha. Desain interior dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tenaga dan logistik. Dari segi tenaga, bisnis ini setidaknya dua orang, satu bekerja sebagai desainer, sedangkan yang lain sebagai kontraktor. Di sisi logistik, Anda perlu memiliki sebuah laptop untuk mengerjakan desain software interior serta bengkel. Hal yang sama juga bersedia untuk lokal karya. Anda jika belum mampu mengontrak sebuah studio, Anda bisa saja menggunakan sebuah garansi atau ruko kecil sebagai tempat pengerjaan proyeknya. Dapat kita kesimpulkan bahwa dalam berusaha sangat diperlukan kreativitasan dan inovasi untuk mengembangkan ide-ide baru dalam menentukan cara-cara baru. Kreativitasan dan inovasi berbeda wilayah domain, tetapi memiliki batasan yang tegas. Kreativitasan merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitasan berkaitan dengan produksi, kebaruan, dan ide yang manfaat, sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide yang manfaat dan implementasinya. Dengan memiliki kreativitasan dalam berusaha, maka seorang wirausaha selalu memiliki terobosan baru untuk usahanya dan memiliki peluang usaha untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Jika kreativitasnya dikembangkan, maka usaha tersebut akan maju dan terus berkembang, sehingga tujuan perusahaan tersebut akan tercapai dengan baik. Tujuan diperlunya suatu kreativitasan adalah memiliki keunggulan dalam suatu produk dibandingkan dengan para pesaing. Jika suatu perusahaan tidak memiliki dan mengembangkan sesuatu kreativitasan, maka perkembangan dan akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk menang dalam persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, kreativitas sangat penting untuk dimiliki perusahaan agar dapat berkembang dan maju. Untuk menjadi kreatif, seseorang tidak dapat melakukannya begitu saja. Ada proses yang harus dilalui. Proses kreativitas melibatkan adanya ide-ide baru, berguna dan tidak terduga tetapi dapat diimplementasikan. Dan terima kasih video mata kuliah kewirausahaan. Kalau ada saya salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.